Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial Cisco bersama saya Fawad Tabisatin, dan kali ini kita akan membahas lab ke-24 yang masih membahas tentang routing atau dynamic routing. Dan kemarin kita sudah belajar tentang EGRP ya, walaupun ada error sedikit, ada kegagalan yang disebabkan oleh Cisco paket tracernya. Dan kali ini kita akan mempelajari Dynamic Routing OSPF. Nah, OSPF merupakan Dynamic Routing yang sering digunakan oleh para network engineer. Kenapa? Karena routing ini memiliki banyak keunggulan dibanding routing lainnya dan mempermudah kerja network engineer. Selain itu, OSPF juga bukan Cisco proprietary, jadi bisa dikonfigurasikan oleh vendor-vendor router lainnya seperti Mikrotik. Selain itu, OSPF atau Open Shortest Path First routing yang mampu menjaga dan mengatur dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Berikut merupakan karakteristik OSPF lainnya. Yang pertama ada merupakan IGP tipe link state, jalur terbaik atau cepat, menggunakan metric cost, nilai perhitungan bandwidth dan interface, tidak memiliki keterbatasan hop count, tidak seperti RIP yang hanya bisa menjangkau 15 hop, memiliki nilai AD sebesar 110, menggunakan hello packet untuk mengetahui keberadaan router tetangga, neighbor router. Dapat bekerja dengan konsep hierarki karena dapat dibagi berdasarkan konsep area. Pada routing dynamic OSPF, kita akan memasukkan network yang terhubung pada router tersebut atau yang terdapat pada table routing sebelum di routing. Nah, ini ada sedikit rumus. Ada default subnet mask, use subnet mask, misal subnet dari prefix slash 24. Contohnya, 255.255.255.255 sampai 255.0 prefix slash 24 sama dengan 000.255 untuk white cloud masknya. Oh, ini adalah rumus untuk white cloud mask. Lalu kita langsung aja ke topologi. Mau topologinya masih sama kayak kemarin ya. Jadi kita langsung aja buat di sini. Kita langsung buat di sini, ditambahin routernya. Kita tambahin 3, 1, 2, dan 3. Kemudian kali ini saya akan menggunakan PC ya, berganti aja. Kita tambahin 2 PC, kemudian di kabel kita tambahin kabelnya juga. Nah, tambahin kabel, tambahin kabel, tambahin kabel, tambahin kabel. Oke, setelah ditambah-tambahin kabelnya, ini kita rapiin dikit aja. Nah, di sini kita bisa ganti namanya ya, jadi router kiri. Nah, gitu. Terus ini jadi router tengah, dan di sini ada router kanan. Oke, ini kita ganti aja ya. Jadi PC, nah, ini PC kantor. PC kantor. Nah, itu. Ini K-nya gede. Nah, PC kantor. Oke. Setelah itu kita ke CLI, no, enable config terminal, lalu kita ganti namanya dulu, hostname router kiri, kemudian interface RAF0/0 sampai 1, no shutdown, kemudian kita berikan IP kita ganti dulu interface RA0/0, IP address 192.168.10.1. Oh ya, tambahin subnet masknya. Lalu untuk FA01 FA ya, bukan RA. Waduh, ternyata tadi salah. Kita ganti dulu. Ini masih FA01, terus untuk IP addressnya. Nah, begitu.
kemudian interface FA01, IP address-nya 12, kita masih sama aja IP-nya, terus subnet mask-nya juga nggak pakai slash dong. Nah, tidak pakai slash ya. Lalu kita masukkan konfigurasi OSPF. Router OSPF 10, network sini agak berbeda ya. Network 192.168.10.1 titik 0 kan ini network. Terus tambahin subnet mask bukan wildcard mask, jadi 255.255.255.0. Kemudian area kosong atau area backbone. Nah, kemudian kita masukkan juga yang 12-12-nya. 12.12.12.0 di area 1 juga. Tapi kita bisa lihat di sini dulu. Di sini masih area 0 semua ya. Kalau begitu kita tambahin udah begini, kita close dulu, pindah ke bagian tengah. Nah, di tengah ini sama ya, konfigurasi enable config terminal, lalu kita kasih hostname router tengah. Nah, udah di router tengah, kita interface RAF0/0 sampai 1, terus no shutdown, interface FA0/0, IP address 23.23.23.2, 255.255.255.0. Kemudian di interface FA01 kita kasih 12.12.2 dengan subnet mask 24 atau 255.255.255.0. Kemudian kita buat OSPF-nya router OSPF 10, lalu network 12.12.12.0, 255.255.255.0, area kosong. Area kosong ini bisa dikenal juga sebagai area backbone. Mungkin di sini ada penjelasannya enggak? Nah, sepertinya tidak ada penjelasannya di sini ya. Area backbone itu apa? Mungkin kita baca dulu di sini. Nah, eh, untuk mengaktifkan routing protokol OSPF pada setiap router dan OSPF wajib menggunakan area. Di sini dua buah router di atas dihubungkan pada area 0. Sebelum kita melakukan routing pada OSPF, ada suatu hal yang perlu kita ketahui, yaitu wildcard mask. Wildcard mask adalah suatu urutan angka-angka yang mengefektifkan paket routing di dalam subnet mask suatu jaringan proprietary. Secara singkat, wildcard mask merupakan kebalikan dari subnet mask. Sehingga untuk melakukan OSPF routing, kita harus mengadvertise network yang router miliki wildcard mask dan area OSPF tersebut, yaitu area backbone. Nah, di sini kita menggunakannya subnet mask, bukan wildcard mask. Iya, kita tidak menggunakan wildcard mask. Cuman ya kalian tadi udah tahu konsep atau rumus dari si wildcard mask itu default subnet mask dikurang subnet mask yang dipakai gitu. Sama dengan wildcard mask. Nah, kemudian kita lanjut dulu konfigurasinya. Masih di network 12, kemudian kita tambahin yang 23-nya. 23.23.23.0, dan di sini nggak ada auto summary ya, beda karena ini beda protokol. Yang kemarin kita pelajari itu EGRP dan sekarang kita sedang menggunakan OSPF gitu. Nah, mungkin kita bakal cek dulu do show run kali ya. Bisa di do show run, lalu di sini ada router OSPF log agency change. Networknya 12.0. Nah, dia jadi wildcard mask di sini.
dia jadi wildcard mask, terus ada areanya juga, area 0 atau backbone. Nah, kemudian kita close, kita pindah ke sebelah kanan, ke CLI, no, enable. Ini saya singkat-singkat ya. Enable tuh en itu enable, lalu conf t itu configure terminal, itu untuk masuk ke dalam mode global, untuk mengedit atau untuk menyeting si routernya kita harus di dalam global configuration mode. Itu dasar sih, seharusnya kalian udah tahu ya. Lalu kita kasih hostname router kanan, kanan, KANAN. Nah, lalu kita interface RAFA 0/0 FA 0/0 sampai 1, no shutdown. Nah, sekarang udah nyala semua ya. Lalu kita interface FA 0/0 IP address 192.168.20.1.255.255.255.0. Lalu untuk interface FA01-nya kita kasih IP address 23.23.23.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0 karena itu adalah prefix dari /24. Kemudian kita langsung aja buat si OSPF-nya, router OSPF 10, enter. Lalu network 192.168.20.0 karena itu network. Lalu kita pakai subnet mask 255.255.255.0 dan ditambah area 0. Enter. Jadi di sini masih pakai area backbone semua ya. Lalu kita masukkan lagi yang satunya network 23.2.3.2.3.0, lalu 255.255.255.0, lalu area 0 juga. Lalu enter. Nah, kemudian eh, kita cek dulu mungkin ya, do show run. Do show run di sini ada. Oke, cakep. Terus kita juga bisa ngecek do show IP root. Nah, di sini ada O. O itu artinya OSPF. OSPF di sini ada 12, ada network 12.0, network si router 1. Lalu ada 192.168.10.0 itu network di bagian komputer sini. Nah, kemudian kita coba lihat di sini ya. Do show run dulu. Di sini do show run ada area 0 semua. Kemudian kita do show IP root. Nah, di sini untuk yang di sini OSPF-nya itu 10.0 si PC dan 20.0 si PC yang sebelah kanan. Oke. Lalu kita cek di sini do show run. Aduh, salah. Do show run. Nah, di sini kita bisa lihat router OSPF, network 10 dan network 12. Ini network yang dimiliki ya. Lalu kita do show IP root. Di sini OSPF-nya 192.168.20.0 alias di PC kanan. Lalu ada 23.230 alias di router kanan ini, di bagian router kanan. Kemudian kita lanjut untuk menyeting PC-nya. Kita bagian desktop, IP configuration 192.168.10.2. Lalu di sini langsung otomatis 192.168.10.1. Lalu DNS-nya kita kasih 888. Ya. Lalu kita close, lalu kita ke desktop, IP configuration sama aja, cuman beda di IP-nya. 192.168 ini bukan 69. 8.20.2 karena 20.1 itu udah dipakai. 192.168.20.1 ini gateway-nya, lalu 888 DNS Google. Nah, kemudian kita coba ping dari router ke router dulu. Nah, untuk shortcutnya kalian nggak usah mencet ke sini, kalian bisa tinggal pencet P. Nah, untuk P itu untuk ping ya. Dari router
kiri ke router tengah, successful. Dari router tengah ke router kanan, successful. Dari router kanan ke PC rumah, successful. Lalu dari PC ke dari PC kantor ke router kiri juga successful. Kita coba dari PC kantor ke rumah. Nah, dia successful ya. Seharusnya kemarin EIGRP juga seperti ini. Cuman kita coba kalau dari sini, comment from. Ya nggak? Ping 192.168 titik 10 titik 20.2. Nah, bisa dia. 20.2 ini IP-nya ini ya. Kemudian kita coba balikan lagi dari comment prompt. Lalu kita ping 192.168.10.2. Nah, dia juga bisa. Oke. Kita sudah berhasil ya. Kemarin itu EGRP emang ngebug aja itu dari Cisco-nya. Mungkin kita bakal bertemu di video tutorial Cisco selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.